Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan mengulas materi yang terdapat pada tema 7 subtema 3 pembelajaran 5, yaitu membuat surat undangan tidak resmi, karya seni rupa daerah di Indonesia, dan perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, marilah bersama-sama kita mengulas materi ini satu persatu. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang unsur-unsur yang terdapat pada surat resmi. Nah, dalam sebuah surat resmi itu memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah kop surat. Kemudian unsur yang kedua adalah tanggal surat. Unsur yang ketiga, surat resmi memiliki nomor, lampiran, dan perihal surat. Kemudian yang keempat adalah alamat tujuan. Alamat tujuan tertulis jelas. Kemudian berikutnya adalah salam pembuka. Setelah salam pembuka tentunya ada isinya. Biasanya isinya berisi jika ada undangan undangan suatu pertemuan, ada hari, ada tanggal, ada pukul dan tempat pelaksanaan. Selain isi juga ada salam penutup. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat nama pengirimnya. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur yang terdapat pada surat resmi. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas surat undangan tidak resmi. Tentu terdapat perbedaan antara surat undangan resmi dan tidak resmi. Surat undangan yang tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perseorangan. Nah, umumnya surat undangan tidak resmi berisi kata-kata sederhana dibandingkan surat undangan resmi. Contohnya, surat undangan ulang tahun. Di sini tertulis datang ya teman-teman. Nah, di sini kata-katanya lebih santai, tidak resmi seperti pada undangan resmi. Kemudian contoh berikutnya adalah undangan pertunjukan pentas seni. Selain itu juga ada surat undangan syukuran kelahiran bayi dan surat undangan pernikahan. Nah, silahkan Anda perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ini adalah undangan pentas seni dari sekolah dasar Nusantara. Jadi dia mengundang siswa-siswinya untuk pagelaran pentas seni kreasi anak. Biasanya surat undangan resmi itu dilengkapi dengan gambar yang menarik dan warna-warna yang mencolok. Nah, anak-anak perhatikanlah, ini adalah undangan pameran seni rupa yang diselenggarakan oleh mahasiswa Prodi PGSD STKIP PGRI Trenggalek. Di sini ditampilkan warna-warna yang mencolok, pola-pola yang mencolok, kemudian tulisan yang menggambarkan isi dari pameran tersebut, yaitu berkaitan dengan seni rupa. Nah, seni rupa ini bisa saja dia berisi karya seni ukir, karya seni patung, atau karya seni anyaman. Di sini jelas bahwa undangan berlaku kepada siapa saja, diharapkan bisa datang ke tempat tersebut, makanya dibuat semenarik mungkin. Kemudian di bawahnya ada kata-kata yang dicetak miring, yaitu jangan sampai ketinggalan. Ini berharap bahwa orang mengingat undangan ini.
Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa karya seni rupa daerah itu bermacam-macam, apalagi di Indonesia banyak sekali karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia. Nah, karya adalah bentuk penyampaian pesan melalui ciptaan. Melalui karya seni lukis, seni patung ataupun seni kriya, seseorang dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya. Misalnya karya seni rupa, seorang pelukis menyampaikan cerita melalui gambar yang dibuatnya. Dalam membuat karya, tentu seseorang akan melalui berbagai proses yang panjang. Untuk itu, kita wajib mengapresiasi setiap karya seni yang telah dibuat tersebut. Nah, perhatikan berikut merupakan gambar-gambar karya seni rupa daerah di Indonesia. Yang pertama adalah karya seni ukir. Kemudian di Indonesia juga terdapat karya seni anyaman. Kemudian, nah ini adalah karya seni patung. Nah, selain gambar-gambar yang ditampilkan tadi, masih banyak sekali karya seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia kaya akan seni dan budaya yang harus kita cintai dan kita lestarikan. Karya seni patung yang berukuran besar biasanya diletakkan di tempat terbuka, sehingga kalau kita melihat pada pagi hari, kita dapat menemukan titik-titik air berada pada seluruh permukaan patung. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata hal ini dipengaruhi oleh perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena pengaruh suhu di lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah proses mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah tetesan air di permukaan gelas yang berisi air dingin atau kaca mobil di pagi hari. Udara di sekitar gelas turun akibat suhu air dingin di dalam gelas. Akibatnya, udara tersebut berubah menjadi wujud cair dan menempel di permukaan gelas. Nah, kita bisa melihat di sini. Di sini merupakan siklus daur air, yang mana kita ketahui sinar matahari memanaskan permukaan air, sehingga air berubah menjadi benda gas, kemudian menguap, dan akhirnya terbentuklah awan. Awan kemudian terbawa ke tempat yang dingin. Nah, perubahan suhu yang tadi, suhunya menurun, itu menyebabkan terjadinya proses pengembunan, yang mana titik-titik air tadi yang jika semakin banyak akhirnya dia turun menjadi hujan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kondensasi. Anak-anak, kita sudah mempelajari materi yang berkaitan dengan surat undangan tidak resmi, karya seni rupa daerah, dan perubahan wujud benda. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang baru saja kita bahas, kalian diminta untuk mengerjakan soal berikut. Yang pertama, sebagai latihan 1, kalian diminta untuk memperhatikan cerita berikut. Mei akan berulang tahun ke-10 pada tanggal 17 Februari 2018. Ia mengundang teman-teman sekolahnya ke rumahnya di Jalan Mawar nomor 3 Bekasi. Perayaan ulang tahun tersebut akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, hal ini juga terdapat pada buku pena kalian pada halaman 155. Di sini kalian diminta untuk membuat surat undangan yang akan Mei berikan kepada teman-temannya. Tentu saja surat undangan ini bersifat tidak resmi. Itu tugas pertama Anda. Kemudian sebagai latihan kedua, Anda diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan 2 karya seni rupa khas daerahmu masing-masing. Kemudian, yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya hujan? Tadi sudah kita bahas kan? Kemudian, apakah ada kaitannya dengan peristiwa pengembunan? Silahkan jelaskan jawaban kalian. Jangan lupa, uploadlah jawaban kalian pada Google Classroom kelas masing-masing.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.